أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu memperhatikan apa yang sudah kamu siapkan untuk hari akhiratmu. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Siang hari ini kita bisa hadir di masjid ini melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Tentu ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umatnya yang istiqamah dalam iman dan amal, dengan harapan ketika kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak terasa setahun sudah berlalu. Hari ini kita masih berada di akhir Muharram 1444 Hijriah. Selama 1 tahun pula sudah jatah tinggal kita di dunia ini dikurangi Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 tahun pula sudah kita mendekat kepada pintu gerbang kematian kita. Ketika batas akhir kita tinggal di dunia ini selesai, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kembali kepada Allah, hanya ada 2 kemungkinan yang kita dapatkan di sisi Allah. Kalau tak surga, neraka. Ketika kita ditanya, apakah ketika kita mati pengen masuk surga atau masuk neraka? Saya kira sepakat kita yang hadir ini, kita semua ingin masuk surga ketika nanti kita mati. Keinginan itu tidak salah. Yang salah itu adalah ketika kita ingin mati masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi jalan yang kita tempuh ketika hidup di dunia ini bukan jalan menuju surga, tetapi jalan menuju neraka. Ini yang jadi masalah. Oleh karena itu kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketika kita sudah memantapkan diri kita, aku nanti mati ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita ikuti jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang kita harus lakukan, mantapkan niat kita. Niat adalah modal awal kita untuk melakukan ibadah agar bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sama jatah kita yang hadir ini semua. Mau anak-anak, mau orang tua, jatah waktunya sama diberikan oleh Allah. Yang membuat kita berbeda di hadapan Allah, bagaimana kita mengelola waktu yang 24 jam itu. Maka agar waktu yang 24 jam itu bernilai ibadah, bernilai amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita bisa kelola waktu yang 24 jam itu dalam rangka ibadah kita kepada Allah. Awali setiap apapun yang kita kerjakan bismillahirrahmanirrahim, dan lakukan itu semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua,
bahwa kita hidup ini harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Bukankah hidup kita ini dalam rangka berjalan menuju akhirat? Silahkan cari dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Hari ini banyak orang berlomba-lomba untuk mencari enak hidupnya di dunia, tapi dia lupa untuk enak hidupnya ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seenak apapun kita hidup di dunia itu bakal berakhir. Katakan sejak bayi kita, sejak lahir kita, enak terus hidup kita, sampai mati enak terus hidup kita, berakhir ketika kita mati. Tetapi ketika enak hidup di dunia ini tidak bisa kita kelola dalam rangka untuk enak hidup di akhirat, maka itulah awal tidak enaknya kita. Oleh karena itu, ketika kita diberikan Allah enak hidup di dunia ini, kelola itu dalam rangka untuk enak juga hidup ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, hidup ini singkat, mati itu selama-lamanya. Jangan sempat kita keliru mengelola hidup yang singkat ini, tapi mendatangkan penyesalan selama-lamanya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kejarlah dunia, tapi setelah dunia ini kita dapatkan, bawa untuk membangun istana kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gara-gara mengejar dunia kita lupa mempersiapkan bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, siapkan bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua bahwa sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kecenderungan kita dalam urusan duniawi luar biasa kita untuk mengejarnya, tapi dalam rangka akhirat kita standarnya terlalu rendah. Tetapi untuk urusan dunia kita biasa bikin standar yang paling tinggi. Salah satu ilustrasi begini. Ketika kita akan melakukan satu perjalanan, katakanlah kita mau ke Jakarta 10 hari lamanya. Kita sudah hitung-hitung penginapan, uang makan, uang jajan, habis 1 juta satu hari. Kita akan melakukan perjalanan selama 10 hari. Kita siapkan uang 10 juta. Seharusnya itu sudah cukup. Ketika kita berangkat dari rumah menuju Bandara Kuala Namu, di sepanjang jalan itu, kiri kanan jalan yang kita lalui menjelang sampai ke Kuala Namu, banyak berserakan uang. Di kiri kanan jalan ada uang, 150, ada yang 20, beragam uang yang berserakan di sini. Pertanyaannya adalah, apakah kita langsung menuju Kuala Namu atau kita turun untuk mengambil uang-uang yang berserakan di pinggir jalan ini? Saya kira sepakat kita ambil turun akan mengambil uang-uang yang berserakan di pinggir jalan ini. Untuk apa kita ambil? Untuk antisipasi kalau nanti bekal yang sudah kita siapkan itu kurang. Kalau untuk bekal dunia luar biasa fokusnya kita, takut antisipasinya luar biasa, takut kalau nanti kita kekurangan. Makanya hari ini banyak orang yang fokus untuk menyiapkan masa tuanya. Anak muda kerja keras untuk menyiapkan masa tuanya, lupa dia akhiratnya. Padahal tidak ada jaminan yang muda ini sampai tua, karena banyak orang belum tua sudah mati. Banyak orang yang sedang aktif berdinas hari ini sibuk menyiapkan untuk masa pensiunnya. Kadang-kadang lupa dia akhiratnya. Padahal tidak semua orang yang aktif berdinas hari ini sampai umurnya pensiun. Banyak orang yang belum pensiun juga mati. Oleh karena itu kita harus cerdas. Yang kita siapkan itu sesuatu yang pasti akan kita temui, walaupun tidak kita rencanakan. Apa itu? Itulah kematian. Itulah gerbang kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya katakan, terlalu sederhana kita dalam rangka untuk mempersiapkan bekal akhirat kita. Salah satu contoh saja, ketika kita datang ke masjid, kita suka berlama-lama untuk sebentar lagi. Kadang-kadang sampai telat kita, sampai masbuk kita. Padahal orang yang datang belakangan dengan orang yang datang duluan itu beda nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena ini untuk bekal akhirat kita, standar kita terlalu rendah, terlalu kecil standar yang kita buat. Oleh karena itu kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mari betul-betul kita bisa kelola semua yang kita lakukan ini, semua yang kita dapatkan ini dalam rangka untuk menyiapkan bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian usahakan kita dalam hidup ini memiliki spesialis dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hidup kita di dunia ini, kita banyak tahu hampir di setiap item indera kita ini ada dokter spesialisnya. Ada dokter spesialis gigi, ada spesialis mata, ada THT, banyak sekali spesialisnya. Kita juga di hadapan Allah dalam melakukan amal ibadah kita kepada Allah, ambil salah satu amalan-amalan sunat ini menjadi spesialis kita. Tapi amalan-amalan sunat, bukan amalan wajib. Aku punya spesialis sholat 5 waktu, itu bukan spesialis namanya. Itu memang kewajiban kita kepada Allah. Jadikan amalan-amalan sunnah ini menjadi spesialis kita. Apa yang mau kita jadikan spesialis kita? Oh, aku spesialisku setiap hari memberi makan satu orang fakir miskin. Lakukan itu. Allah cinta kepada orang-orang yang mengistiqamahkan satu amalan walaupun kecil, tetapi itu berkesinambungan, daripada orang yang kumat-kumatan beramal banyak besar yang dia lakukan, tapi sekali setahun baru dilakukan amalan itu. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW bersama-sama dengan para sahabat sedang duduk di Masjid Nabawi, kata Nabi, sebentar lagi kalian melihat ada ahli surga yang akan lewat di hadapan kita. Tak berapa lama melintaslah seseorang dengan muka yang masih basah dengan air wudhu. Kemudian dia menjinjing sandalnya lewat di hadapan Nabi dan para sahabat. Tetapi baru kali pertama mereka menyaksikan itu, tapi mereka sudah menduga-duga apakah ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Besok hal yang sama disampaikan oleh Rasul. Sebentar lagi kita akan melihat ada ahli surga yang akan lewat di hadapan kita. Lewat lagi orang yang sama. Kali ketiga Nabi juga menyampaikan hal yang sama. Lewat lagi orang yang sama. Timbul penasaran di antara para sahabat ini. Ketika orang ini kembali ke rumahnya, ada salah seorang sahabat mengikuti. Dia bermaksud untuk mencari tahu langsung apa amalan yang luar biasa yang dilakukan oleh sahabat ini, sehingga dia mendapat prioritas menjadi penghuni surga, sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah seorang sahabat menginap di rumahnya. 3 hari dia 3 malam menginap di rumah itu untuk mencari tahu langsung apa sesuatu yang luar biasa yang dia lakukan. Alhamdulillah, setelah 3 hari dia menginap di situ, dia belum dapat jawabannya. Malam, sahabat yang numpang menginap di situ, dia bangun tahajud, kawan ini tak tahajud. Baca Al-Qur'annya biasa-biasa saja. Siang pun dia tidak puasa sunat. Lantas apa yang luar biasa? Kenapa dia dikatakan Nabi ahli surga? Begitu dia mau kembali, dia sampaikan maksud dan tujuannya menginap selama 3 hari di rumah itu, bahwa dia ingin mengetahui secara langsung sesuai yang disampaikan Rasul, apa yang luar biasa yang Tuhan lakukan sehingga dikatakan Rasul ahli surga. Dia katakan seperti yang Tuhan lihat sendiri, tidak ada yang luar biasa yang kulakukan, tetapi ada kebiasaan setiap aku mau tidur, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, ampunilah dosa orang-orang yang tadi siang menyakiti aku, memutuskan tali silaturahim. Kaum muslimin rahimakumullah, ternyata amalan ini dia lakukan sepanjang hidupnya. Ternyata amalan yang sangat-sangat kecil ini mampu mengantarkan dia untuk menjadi seorang ahli surga. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, siapapun kita yang hadir ini memiliki kesempatan yang sama untuk menjadikan satu amalan menjadi amalan khusus kita dengan tidak mengabaikan amalan-amalan yang lain. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, jangan terlena dengan usia muda, karena tak jaminan muda akan sampai tua umurnya baru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlena dengan sehat yang kita rasakan hari ini, karena syarat mati tidak harus sakit duluan. Banyak hari ini kita menyaksikan kawan-kawan kita, saudara kita, kaget kita. Kadang-kadang tak sempat kita mengucapkan innalillah, begitu kagetnya kita mendengar kematian itu. Karena baru kemarin kita ketemu, hari ini sudah mendapat kabar beliau sudah menjadi almarhum. Itu adalah pelajaran untuk kita semua, betapa orang yang sakit dengan orang yang sehat memiliki kesempatan yang sama untuk mati, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus cerdas mengelola waktu yang diberikan oleh Allah ini. Kita harus cerdas mengelola waktu yang hidup singkat sekali ini. Jangan sempat hidup yang singkat ini salah kita mengelolanya, mati kita tanpa amal, tanpa bekal kita kembali kepada Allah, maka penyesalan selama-lamanya. Ketika kita menyesal di hadapan Allah,
kita minta kembali ke dunia untuk beramal, itu tak mungkin lagi. Makanya sekarang ini lakukan. Jangan pernah katakan nanti, jangan pernah katakan besok, jangan pernah katakan minggu depan, apalagi bulan depan. 1 detik ke depan itu yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi milik kita adalah yang sekarang ini. Maka lakukan sekarang. Jangan nanti, jangan lusa, jangan lagi minggu depan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sekali lagi saya mengajak kepada kita harus cerdas mengelola waktu yang dikasihkan Allah kepada kita ini. Waktu yang 24 jam itu tidak bisa kita tahan dan tidak bisa kita tarik ketika dia sudah lewat. Dia terus berjalan. Mau kita gunakan maksiat, waktu ini akan habis. Mau kita gunakan ibadah, waktu ini akan habis. Waktu tidak menunggu kita menjadi orang takwa. Waktu tidak menunggu kita menjadi orang yang taat ibadah. Waktu tidak menunggu kita menjadi orang baik. Maka kita sering mendengar ada orang yang sedang ibadah mati, ada orang yang sedang maksiat mati. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak kita semua, mari betul-betul kita cerdas mengelola waktu yang diberikan oleh Allah ini dalam rangka untuk mencapai keinginan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.